Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko dari Jalan Tirto Agung. Tuan Guru Bajang, jadi gubernur akan berakhir 2018, tidak akan lama lagi. Anda disebut-sebut calon pemimpin masa depan Indonesia. Saya juga berharap kalau seandainya saudara atau Tuan Guru maju sebagai presiden, saya akan menjadi juru kampanye atau tim sukses. Satu lagi, ada di atas nggak yang adik-adik yang perempuan? Silahkan. Bisa tanpa ini ngomong? Kalau suaranya besar langsung saja. Yuk, bismillah. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya itu banyak sekali, sehingga susah saya sebutkan. Tapi salah satunya adalah saya itu orang yang sulit untuk tetap mengamalkan sesuatu seterusnya. Jadi saya itu punya banyak sekali ijazah wirid dari guru-guru saya, tapi wirid itu hanya berguna kalau dia diamalkan tetap. Nah, saya belum bisa. Jadi saya belum bisa sepenuhnya mengamalkan. Kalau ada misalnya tuntunan-tuntunan dari guru saya masih harus belajar untuk bisa istiqomah, untuk mengamalkan wirid-wirid dan hal-hal baik yang diberikan. Yang kedua, saya agak pembosanan orangnya, ya, agak bosanan. Tetapi saya mencoba mengamalkan karena saya tahu saya punya sifat pembosan, maka saya mencoba untuk mengamalkan apa yang Rasul sampaikan, likulli syai'in syiratun wa fatrah. Faman kanat fatratuhu ila khair. Rasul SAW intinya menyampaikan segala sesuatu itu ada pasang surutnya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang bosan. Pada saat fatroh atau bosan, maka beralihlah kepada sesuatu yang tidak bernilai keburukan. Jadi kalau baca Quran, mohon maaf ya, dalam tanda kutip lagi bosan misalnya, lagi capek atau apa, tutup Al-Quran, tapi beralih ke yang lain, ya entah olahraga, entah apa, atau bahkan sedekah badan. Apa itu? Ya istirahat tidur misalnya. Jadi saya orang yang agak-agak membosan ya, dan sedang belajar bagaimana mengarahkan kebosanan itu dengan pindah dari satu yang kebetulan lagi bosan kepada hal lain yang mengandung nilai kebaikan. Nah itu dua dari beribu-ribu kekurangan saya. Intinya begini sebenarnya, sia-sia mencari kesempurnaan pada manusia. Al-kamalu lillahi wahdah. Dan sebenarnya semua kita sebagai orang tua ya, rasanya punya idealisasi untuk anak-anak kita. Itu tidak salah.
Bagaimana menempuhnya? Ada satu jalan yang disebut amaliyatut ta'wid, pembiasaan. Coba lihat bagaimana Allah bicara tentang Rasulnya. Selalu Allah menyebut fungsi Nabi itu dalam Al-Quran dalam bentuk fi'il mudhari', continuous tense. Jadi kata yang menunjukkan keberlanjutan terus. Misalnya apa? Yatlu alaihim. Jadi Rasul itu tugasnya selalu. Jadi ada kata selalu. Enggak sekali tapi selalu. Yuzakihim. Proses pembersihan diri, penanaman karakter itu juga bertahap. Ada proses pembiasaan. Al-Quran membahasakan proses yang dilakukan oleh Rasul, itu konteksnya ada keberlanjutan, ada proses. Bukan simsalabim, bukan semalam jadi, bukan seperti bikin bakso, malam dimasak, siang sudah bisa habis satu rombong itu. Enggak. Ini proses membangun generasi, membangun peradaban, membangun karakter, itu ada pembiasaan. Maka kalau kita sebagai orang tua ingin anak kita baik, mari kita biasakan kebaikan di dalam keluarga kita. Menurut saya itu kuncinya, dan kalau itu kita lakukan, insya Allah yang kita niatkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh-soleh, insya Allah. Demikian. Kalau sudah cukup kita tutup. Sudah habis? Sudah asal? Satu lagi dah sedikit saja. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko dari Jalan Tirto Agung. Tuan Guru Bajang jadi gubernur akan berakhir 2018, tidak akan lama lagi. Anda disebut-sebut calon pemimpin masa depan Indonesia. Saya juga berharap kalau seandainya saudara atau Tuan Guru maju sebagai presiden, saya akan menjadi juru kampanye atau tim sukses. Anda sudah disebut-sebut sebagai pemimpin masa depan. Cuma kenapa tidak memproklamirkan kayak tetangga saya itu kan jadi berani memproklamirkan calon wakil presiden perekat kebinekaan, kebersatuan dan sebagainya. Tapi untuk masa depan saya tidak mengharapkan Anda cuma mencalonkan wakil presiden kayak tetangga saya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akbar. Siapa tetangganya Pak Joko ya? Ya, nyebut kata tetangganya itu 3 kali saya hitung tadi. Tetangga saya. Masya Allah. Kita semua bertetangga dan bersaudara Pak Joko ya. Kita bangsa Indonesia ini semua ummatun wahidah, ailatun wahidah, keluarga yang satu dan umat yang satu. Siapapun dari kita, bangsa Indonesia ini satu keluarga. Kalau tadi disampaikan, ya saya aminkan saja. Yang kedua, kalau tadi ada disebut tentang perjuangan-perjuangan, sesungguhnya ranah perjuangan itu banyak. Ya. Saya yakin anak-anak muda Undip juga punya visi-visi perjuangan. Yuk, semua visi-visi perjuangan itu kita kerjakan bersama-sama, masing-masing semua bergerak dalam kebaikan. Kebaikan itu seperti aliran sungai yang sebanyak-banyak cabangnya, dia akan bermuara pada hilir dan satu samudra. Sebagaimana halnya dia berasal dari sumber yang sama. Saya dulu lama tinggal di Mesir. Sungai Nil yang panjangnya ribuan kilometer itu sumbernya Danau Tanganyika namanya. Di Tanzania atau di Kenya saya lupa. Dari Danau Tanganyika itu kemudian mengalir, pecah-pecah dia. Ada beberapa Nil
dan beratus-ratus anak sungai di masing-masing negara. Tapi kemudian semakin ke hilir dia semakin menyatu. Lalu kemudian semuanya tumpah ke Laut Tengah. Allahu Akbar. Artinya apa? Semua kebaikan apapun inisiatifnya, bentuknya apapun, kalau kita nawaitukan untuk agama, untuk bangsa, kita akan bertemu di ujung insyaallah. Mudah-mudahan Pak Joko. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.